Ada di laptop saya ini. Oh, udah ada. Cuma laptop saya yang nggak ada di mana-mana. Laptopnya nggak ada. Tapi semua ada di laptop saya, tenang aja. Saya tinggal nyari laptopnya kan. Iya, banyak keuntungannya atau banyak kerugiannya? Nah, banyak keuntungannya atau kerugiannya? Saya tanya aja itu dulu. menurut survei ini, Iya. survei ya, Iya. saya tidak subjektif. Iya. Banyak kerugiannya. Banyak kerugiannya online shop itu ya. Betul. Kalau gitu nanti kita bahas ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Penuturan atau penelitian dari Cak Lontong. Seperti harapan kita semua, saya yakin masyarakat di Republik ini juga mengharapkan tentu saja yang bermanfaat. Ya, jadi apa yang kita dengar ini tidak sia-sia. Betul? Bukan begitu? Sebelum saya membuka data survei saya dan analisa-analisa saya akan mengawali dengan pertanyaan. Nah, masalah online shop. Anda tahu, paling banyak online shop di dunia ini dilakukan di Amerika, Eropa, atau Asia? Eropa. 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 Menurut Alasannya? karena Eropa mungkin dia mengawali Eropa online shop. Eropa. Asia, Pak. Anda Asia. Asia. Alasannya? Mungkin Amerika, karena Pak. orang Asia termasuk kita Indonesia, Suka belanja. China atau apa itu Penduduknya paling banyak. suka untuk belanja-belanja. Amerika, Pak. Anda Amerika, alasannya? Soalnya internet pertama kali banyak pengguna internet paling awal dan paling banyak itu di Amerika. Di Amerika. Terima kasih atas jawabannya. Buat saya, Anda ini berarti sok tahu dan sok bikin alasan. Dia nanya, terus Ini kita pertanyaan saya, Anda tahu nggak paling banyak online shop itu dilakukan di mana? Amerika, Eropa, atau Asia? Ya kan Ada kalau 3 jawaban, Iya. dan semua salah. Online shop paling banyak dilakukan di dunia maya, internet. Mikir. Itu tidak butuh alasan. Pak, harusnya kan Bapak kasih pilihan ya, Iya. Pak. Asia, Asia. Eropa, Amerika, dan dunia maya. Kalau saya kasih pilihan lengkap, lah kok nyimut? Apa nyimut? Maksudnya lah kok Nah, enak? kok enak gitu loh, Pak. Ada nggak barang yang tidak bisa Anda beli di online shop? Ada. Sebutkan. Barangkali. Anda berarti tidak tahu. Lah, Artinya apa? Yang tidak bisa dibeli di online shop, kuncinya hanya satu. Barang apapun, kalau tidak mau dijual, tidak bisa dibeli di online shop. Ya, kita beranjak ke Indonesia. Anda tahu nggak orang Indonesia yang pertama kali melakukan belanja online shop? Pertama kali. Orang Indonesia. Anda tahu semua? Wah, kurang tahu saya. Bagus, berarti satu pun tidak ada yang tahu. Termasuk saya. Lo ngapain lu nanyain? Ya ini nggak penting juga dibahas. Iya, Jadi kalau makanya kita loh. nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu sejarah online shop. Ya. Tahun 1990, yang namanya timnya Berners-Lee itu menciptakan browser yang namanya web WWW, World Wide Web. Jadi Iya, dimulai tahun 1078. ini tadi timnya web Berners-Lee aja 1990. Iya. WWW WWW. itu tercipta tahun 1990. 78 itu udah ada gombel. Jadi WW aja kalau tanpa gombel, apalah artinya, Cak? Gua pusing sama lo tuh. Susah. Pusing gua. Berilmu susah. Jadi WWW itu pertama kali World Wide Web itu pertama kali diciptakan 1990. Jadi pertama kali yang namanya online shop 90. 94. WWW-nya itu 90, tapi online shop itu berawal dari mana? 94 pertama kali ada banner elektronik untuk promosi di website. Di WWW itu baru ada banner untuk promosi. Itulah Awal. toga dimulainya. Iya. Dari tahun berapa? 1994. Ya. Sudah paham semua? Atau saya ulangi dari mana? Nggak usah. Kemudian saya melakukan survei.
100 orang saya survei. Ini saya tanya pada diri saya sendiri tentang online shop. Kenapa? Ini soalnya nanya sendiri. Anda bertanya kepada diri Anda sendiri kan? 100, tapi saya tanya diri saya 100 kali. Ada jawabannya. Lu bukan penelitian kalau tak pertanyaan lu nanya ke 100 kali, jawaban lu kan gak berubah-ubah, Cak. Siapa saya? Berarti Pak, siapa, gini Sa? Pak. Hah? Tadi yang diomongin dia apa Pak? Saya melakukan survei. Kepada diri saya sendiri. Pak, maaf Pak, namanya survei harus sama orang lain. Iya. Pak. Nggak bisa survei sama diri sendiri Pak. Sebentar. Saudara Akbar, Ya. saya menurut Anda ini orang lain bukan? Ya, Orang lain. Orang lain kan? Iya. Boleh disurvei. Pak Denny, Iya. Iya. Kenapa? Pak, Saya pikir Anda Ya. bukan orang lain, Anda orang. tapi kan 100 kali Bapak bilang tadi. oke menurut Anda orang lain, menurut kamu aku orang lain. Nah sudah 2 di sini. Kalau ini saya tanya satu-satu, saya menurut mereka orang lain semua. 100 orang sudah cukup 100 orang lain. Mikir. Ya. Situ mikir kita Ini jikir. diterima nggak? Kalau Apa? saya survei saya sendiri, oke? Iya. Nggak diterima ya? Kalau nggak saya pakai datanya ini. Yang 100 orang saya tanya diri saya sendiri. Ini saya sudah melakukan ke 106. Ini orang lain beneran. 106 orang saya survei. Ngapain sih lu pakai 6, 100 aja udah cukup mewakili, tapi lu kasih 6 lagi, 12 lah, 5. Lu tuh aneh-aneh. Anda tahu perjalanan online shop ini sejarahnya kan lama. Ini awalnya saya kumpulkan 100 orang saya survei. Iya. Pas saya survei yang 6 melahirkan. Itu kan harus dihitung orang juga. Saya survei menurut ibunya Tapi gimana? anaknya kan lu nggak survei, dia bisa. Anda jangan. Karena ya wiper kali lu wiper lu. Lu Anda nggak ini hujan lu pasang. suka menyepelekan nyawa ya. Nyawa lima itu kan 6 lu, anak bayinya masa lu survei juga? Lu tanya, menurut Anda gimana mengenai aja? Anda bukan peneliti sih, jadi nggak tahu caranya tanya ke anak kecil. Memang bisa bayi ditanya. Nggak bisa dong, Cak. Lah iya sama. Nah, lu gimana? Terus maunya yang 6 nggak disurvei yang Ya nggak anak? usah. Ya udah tinggal nyuret. Iya, tadi udah ribut, otot ke bawah. Udah muka merah, otot gua naik semua. Lu tinggal nyoret doang, kayaknya mudah sekali. Ya biar Anda juga mudah menerima. Ya. 100 orang yang saya survei. Nah, gini Anda tahu enak. nggak? Ini pasti Anda kaget. Semua tidak kenal atau tidak pernah mendengar yang namanya online shop. Ah, kaget. Kaget. Apa yang terjadi di dunia ini? Semua mengagetkanku. Ah. Betul kan? Kaget kan? Iya, kaget. Kaget banget. 100 orang saya tanya tidak pernah kenal dan bahkan mendengar online shop aja nggak pernah. Nggak mungkin dong, Cak. Ini tahun 72 saya dengan survei. Dan ini jawabannya. Kenapa saya mengatakan bahwa online shop itu banyak merugikan? Ini sebenarnya bukan pendapat saya, ini survei. Online shop banyak yang mengatakan seperti membeli kucing dalam karung. Artinya apa? Orang yang beli di online shop berarti orang yang nggak sabar. Kok nggak sabar? Nah, kucing dalam karung berapa lama sih dia bisa bertahan? Kan di dalam juga sumuk. Paling dia keluar juga kucingnya kan? Ditungguin aja. Maksudnya beli kucing dalam karung itu, lu kita nggak tahu kucingnya seperti apa, tapi kita beli mau gitu. Bukannya kucingnya dia sumuk, terus dia keluar. Loh, di dalam karung itu panas loh. Coba Anda masuk dalam karung, pasti nggak lama keluar. Ya kan kalau orang sabar, kucing dalam karung ditungguin, kalau keluar kan kelihatan kucingnya. Ngapain di dalam karung mau kita beli? Nggak Itu sabar. perumpamaan kucing dalam karung. Lu pernah lihat kucing dalam korong? Ngomong saya guru kopi nih Pak. Ngomong yang bener. Ngomong Banyak tuh orang. bener, Meng. Orang aja yang nangkapnya yang salah. Banyak mahasiswa tuh. Nanti omongan lu jadi dianggap enggak. Siram aja langsung Pak. Oh dia udah tinggi, gue siram tambah tinggi lagi. Ngomong. Ya, emang tumbuhan. Emang tumbuhan. Ini dianggap tanaman apa? Boleh saya lanjutkan ya? Ya. 75% saya tanya ketika Anda membeli barang di online shop,
Akhirnya gimana? 75% menjawab barangnya dikirim. Ya, 75%. Barangnya dikirim. Yang 25% menjawab pesenannya datang. Itu namanya 100% sama-sama semuanya barang pesanannya datang. Akhirnya 100% barangnya datang. Iya. Awalnya yang 75% barangnya dikirim, yang 25% pesenannya datang. Nggak menghargai proses sih Anda ini. Maunya di akhirnya langsung. Pak, Anda kenapa mengernyit gitu? Enggak mengernyit, menahan emosi. Dan kondisi barangnya ini ya, Ya. yang akhirnya datang tadi 60% kondisi barangnya rusak. Berapa persen? Rusak. 60%. 60% rusak. Yang 40% kondisinya kurang baik. Nah, gua nggak tahu nih. Ini rusak. Ini kalau gua ngomong kurang baik, nggak berarti rusak nanti. Loh, kurang baik itu berarti rusak, Pak. Mikir. Anda tahu ada berapa kerugian online shop? Apa? Ya. Yang pertama, ada jeda waktu antara kita membayar dan menerima barang. Terus yang kedua, tidak dapat dicoba lebih dulu. Itu kerugian juga, karena belum tentu member kan apa yang ada di Persis, member tuh. Ya, Persis ya. Bapak makin pinter sekarang Pak ya. Yang ketiga, saya. selalu ada biaya pengiriman. Ini merugikan. Ya, Yang kan? ngirim enak, ada biayanya, dia dapat ganti. Lah yang terima, nggak ada biaya penerimaan. Yang Mikir. Yang keempat, cara pembayaran belum tentu aman. Ya. Kan biasanya kalau online shop itu harus gredek, tahu Iya. pakai kartu kredit itu. Gredek kok, apa sih? Alah, Lu pikir yang nonton ini cuma keluarga lu berdua? Orang Indonesia yang nonton Gredek. aja Lu belum. pakai bahasa nasional. gesek pakai itu. Gesek. Ya, gredek. Atau debit, kartu kredit gitu. Ah. Terus kemungkinan kerusakan produk ini lebih besar, Pak. Yang kelima, yang keenam ini bahaya bagi orang yang shopaholic. Shopaholic. Yang suka belanja. Ya yang suka belanja shop dicampur alkohol itu bahaya. Enggak, itu bukan alkoholik terus apa shop. Enggak. Lu maaf Shopaholic gitu. artinya Shopaholic itu suka belanja. Lu pikir bahaya nggak online shop? enggak dong. Kalau dia suka belanja, Kan lu pikir shop sama alkohol itu dicampur. Itu miras santoso, minuman keras dan nasi soto. Apalagi sudah transaksi. Ciburu itu situsnya